Switzerland. Jadi ini bisa kita lihat, ini yang ring yang coklat ini dia medan magnet, ya. Terus ini sinar laser. Sinar laser itu ada dua, misalnya ada apa? Ada sinar yang buat nge-trap, yang nge-trap itu yang pakai yang merah. Nah ini yang eksitasi ke kayak saya yang tadi, kayak ini 2 kali gitu. Satu ini, satu ini. 1, 2. Kenapa pakai medan magnet? Saya ulangi lagi tadi kalau misalnya miss. Kenapa pakai medan magnet? Karena atom itu dalam eksperimen itu dia gas, gitu. Sehingga posisinya nggak tahu di mana. Jadinya harus kita kontrol. Tapi tentu saja disimpan dalam suatu sel, itu kayak misalnya kaca kecil, kaca kotak kecil. Gitu. Terus disimpan, masukin ke situ. Dan ini magnet ini nge-trap si atom biar dia nggak kemana-mana, ya. Nah, udah di-trap dia nggak kemana-mana, dia ke-trap di sini, gitu. Kejebak di sini, diem. Nah, dia udah mulai diem gitu, nggak kemana-mana si atom. Terus yang kedua, yang sinar ini juga buat nge-trap juga, gitu. Jadi kalau atom ya, kalau dia disinari sama laser, itu nggak semudah kita misalnya eksitasi terus emisi lagi gitu. Jadi ketika dia disinari oleh laser, dia tuh kayak bola aja dia, jiggle gitu. Ya, ketika beremisi ke sini, si atom kedorong ke sini. Ketika beremisi ke arah sini, dorong ke arah sini. Beremisi ke sini, dorongnya ke arah sini. Jadi dia masih terus bergerak, masih recoil gitu kalau bahasa Inggris. Sehingga gimana cara mengurangi ini adalah menembaknya kembali. Kalau misalnya kalian ini ada bayangannya ya, ini ada apa namanya, ini ada bola kecil. Kalau misalnya disiram sama selang dengan tekanan, dia akan tergeser ke sini kan, ke kanan kan. Untuk buat dia diam, kita butuh lagi air dengan tekanan yang sama dari sisi kanan, sehingga dia nanti memutar diam. Nah, sama prinsipnya sama laser gitu, orang-orang fisika tuh. Jadi semua prinsip fisika itu asal muasalnya datang dari intuisi gitu, terus diaplikasikan ke fisika. Jadi laser dari sebelah sini dan laser dari sebelah kanan. Usahakan sama dengan frekuensi ground state-nya si atom. Nah, ini dengan kaidah ini si atom mulai diem. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang eksperimen melakukan ini, mereka bertanya apa yang terjadi, apa yang bisa diamati. Gitu. Jadi apa yang bisa diamati dari ini? Tentunya kalau yang terprediksi banyak ya. Kalau misalnya gini, kalau fase padat, zat padat itu ciri khasnya apa? Jarak antar atomnya rapat ya. Kalau fase gas renggang kan ya. Kalau cair lebih renggang dari padat. Itu misalnya bahasa sederhananya. Tapi kalau misalnya kalian belajar solid state, zat padat itu pakai namanya kristal ya, fase. Nah, ini nanti untuk mempelajari itu juga. Jadi fase-fase apa saja yang terjadi di ketika atom sama laser berinteraksi. Contohnya. Contoh tujuan risetnya. Kalau di suhu ruang atau suhu ruang itu suhu kita, ya, suhu sekarang. Suhu ruang itu 27 derajat Celcius gitu ya, 300 Kelvin. Itu suhu ruang. Gimana kalau 0 Kelvin gitu? Apa aja fase-fasenya, apakah sama fase zat padat, cair atau gas atau fase yang lain? Ternyata fase-fasenya beda-beda. Di daerah 0 Kelvin, di daerah minus 273 Celcius itu fasenya apa? Fase Bose-Einstein. Fase Bose-Einstein, udah gitu fase
Ada juga fasa kristal lain yang bentuk pola-pola kristal. Nah, ini manfaat kuliah ini adalah ketika orang-orang eksperimen menanyakan apa yang terjadi. Nah, kalian harus prediksi dengan model gitu. Nah, kalau prediksi dengan model berarti kira-kira kalau misalnya ada interaksi cahaya dengan materi dengan zat ini. Kalau kalian sebagai fisikawan, sebenarnya kalian fisikawan nih, kalian dibayar misalnya bayaran kalian 10 juta per bulan gitu. Kontrak 1 tahun contohnya. Sekalian disuruh modelin ini. Kira-kira apa yang dimodelin ini? Bebas aja, bebas. Apa yang dimodelkannya dulu? Kalian misalnya mau tahu yang lihat di spektroskopinya ada, misalnya spektroskopi bakal seperti apa. Nah, kira-kira kalian memodelkan apanya gitu. Apa yang dimodelkannya? Ya. Nah, jadi apa konsekuensi interaksi laser dan materi. Jadi untuk ini saya pakai keyboard. Pakai board lagi. Jadi kira-kira ada materi atau zat ya, sama laser atau cahaya. Ini ada dua ini aja yang dimodelin dua. Gitu. Materi itu apa? Modelnya. Laser itu juga apa? Kalau laser apa sih? Dia cahaya kan? Iya, Pak. Iya kan? Nah, kalau cahaya dia apa? Gelombang? Gelombang elektromagnetik. Elektromagnet. Berarti butuh apa? Pelajaran listrik. Masih ada mata kuliah ini? Menit ada, Pak. Masih, Pak. Semester berapa itu? Semester 3, 4. Saya lupa saya dulu. Listrik. Jadi kita formalisikan itu apa namanya? Cahaya. Materi padat, zat padat, materi ini kita simbolkan dalam misalnya D, dipole. Dipole. Ini disimbolkan dalam vektor ya, vektornya E. Nah, sebelum kita merumuskan, kita lihat dulu. Kita harus tahu karakteristiknya. Ups. Nah, ini. Kita harus tahu karakteristiknya dia gimana. Ya. Karakteristik gelombang. Nih. Nah, gelombang itu kayak gini ya. Dia punya amplitude tuh yang apa namanya? Tinggi. Jadi intensitasnya, amplitudenya gitu. Nah, ada punya frekuensi. Kalau frekuensi lebih tinggi berarti dia apa? Dalam satu lebih rapat. Jadi dia lebih cepat. Ya, kalau wavelength, nah gitu. Lebih rapat, jauh. Ini kalau lebih pendek. Gitu. Ini di matematik ini sama juga diformulasikan dalam persamaan matematik. Ini juga ini animasi waktu saya ngajar SMA dulu. Tuh. Ini longitudinal ya. Longitudinal. Terus, nah ini kayak gini longitudinal juga. Tuh. Satu pulse gitu jadi ring. Kalau transversal ini mesti longitudinal juga. Ini juga longitudinal. Tuh. Ada baginya kedorong. Cuman si itunya doang yang ikut apa namanya? Si puncaknya aja yang ikut kalau longitudinal. Nah, ini fasa. Ya, ini fasa kayak gini.
berbeda fasa itu artinya dia berubah ininya apa namanya? Kalau disatuin, oh ini nggak bagus. Cara ada yang bagus. Nah ini, nah ini fast difference. Gitu. Jadi kalau fasenya berbeda seperti ini gitu. Ini digeser ke kiri, nah itu fasenya berbeda. Nanti kita fasa di itunya ada fasa juga. Jadi ini fasa ya. Jadi kita belajar mana amplitude tuh ini, ya. Frekuensinya apa? Yang tadi kecepatan dia datang atau enggak. Terus ini fasanya gitu. Nah, fasa itu kalau misalnya fasanya berubah, berarti dia digeser aja ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri dia negatif, ke kanan positif. Bisa lihat kan ini? Halo? Masih Pak. Oke. Bisa terlihat Pak jelas. Dan kalau dikombinasikan, kalian lihat ini superposisinya. Posisi. Ya. Posisinya kayak gitu. Ini negatif. Ini kan kayak cosinus. Ini sinus, ini cosinus. Both wave combined. Nah, ini juga fasa angle yang tadi. Ini transversal. Oh. Ini kalau frekuensinya increases ya. Wavelength decreases. Jadi kalau misalnya increases frekuensi dia lebih rapat gitu. Lebih rapat. Kayak kemarin aku liatin di apa? Saya liatin di ini. Nah, ini kalau transversal 2 gitu dia. Silky spring ini sebagai pengingat lagi. Jadi percobaannya tali gitu. Yang transversal ini. Jadi 2 yang melihat film apa? Puncak sama lembah. Nah, ini yang kita pakai ya. Plus minus. Nah, ini kita pakai. Gitu. Ini kita pakai nih. Ini model ini yang kita pakai. Ya. Model ini yang kita pakai. Ini gelombangnya karena kita mengasumsikan cahaya itu sebagai gelombang elektromagnet, listrik magnet ya. Gelombang sebagai electric field gitu. Dia apa? Sinusoidal. Sinusoidal Pak. Ya, karena dia bergelombang gitu. Ini yang kita pakai. Jadi A-nya amplitudenya ya. Nanti si Y-nya kita ganti sama E ya. Ini 2 pertemuan jadi tenang aja. Nanti kodenya di pertemuan kedua ya. Kodenya dari kemarin di itu lagi. Nah, ini pertemuan ini E. Ya misalnya amplitudenya apa? Itu kan di sana apa? A ya. A. Misalnya A-nya, misalnya E0. Nah, ini electric field-nya, ini amplitudenya. E0, ini apa? Sin, ya. Ini cos, aku pengennya pakai cos. Saya pengen pakai cos, bebas. Nah, cos, sin sama cos sama aja. Ini cos, kalau sini negatif. Ya. Cos. Nah, kalian di sini ada lihat 2 V per periode ya. Gitu kan ya? Iya, Pak. Ada T-nya ini domain T-nya, waktunya gitu ya. Dia kan merambat gitu ya. Ulangi lagi. Oh, merambat dia, tapi tetap si ininya, si X-nya dia nggak bergerak. Cuma ininya terus. Jadi si yang merah ini dia tetap di ini. Nah, 2V per T ya, ditambah fasa ya. Ini fasa nih. Fasa yang tadi kan? Tadi fasa yang saya jelaskan itu yang berbeda-beda, kalau bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan ya. Nah, ini fasanya dia mulai dari 0. Kalau misalnya fasanya minus 270 minus 90 berarti gerakin ke fasanya sebelah sini gitu. Awalnya. Kalau 90 derajat berarti fasanya yang merahnya di sini. Ya. Dan di atom juga ada cos
Ini kan ini yang buat waktu, ada juga yang buat posisi. Posisinya dalam bentuk 2V per lambda. Yang gelombangnya tadi si gelombangnya yang tadi 2V per lambda. Kalau misalnya gelombangnya direndahin berarti dia semakin semakin lebar. Kalau dipendekin, kalau gelombangnya ditingkatin, kita ulangi lagi nih. Biar enak. Nah gini. Ya, kalau wavelength-nya ditambah dia jadi lebar ya. Kalau pendek dia jadi banyak. Nah itu juga sama gitu. Jadi kayak propagasi. Jadi ketika mirip kayak misalnya di ini yang propagasi tadi mana? Propagasi nih. Yang mirip kayak gini. Jadi ketika frekuensinya bertambah, wavelength-nya turun gitu. Jadi ini bertambah, ini kecepatan propagasi ya. Ini kecepatan 2 Viper itu kecepatan propagasinya gimana? Jadi ketika frekuensinya bertambah dan ininya kecil, berarti konstan. Tapi kalau frekuensinya tambah, ini juga naik, berarti. Jadi kita ambil dia sebagai K ya, Kx. Gitu. Nah ini ini E-nya ini, terus si ini juga bisa direpresentasikan dalam bentuk lain ya. Kalau cos itu apa? Cos alpha sama dengan eksponensial I alpha plus eksponensial ditambah eksponensial mini alpha ya. Ya juga bisa gini bentuknya. Jadi E0 dibagi 2 eksponensial I. Nah ini 2V per periode apa? Kita bilang aja omega ya. Angular frekuensi T ditambah fasa. Ini gampang. Fasa ya, plus ini K propagasi bisa X atau bisa R ini. Saya pakai R. Menunjukkan posisi si atom yang tadi titik itu ya. Plus E minus I R ini ditutup lagi omega T plus ini fasanya, fasa bergantung waktu. Nanti juga ini bisa dipakai nanti kita modelin laser. Gitu. Nah ini buat si sinar. Ini sinar. Nah, si materinya apa tadi? Jadi kayak dipol ya. Nah, dipol. Dia punya energi level gitu kan. Nah, ini kuantumnya. Jadi ini pandangan klasik ya. Ini klasik nih. Jadi yang kita belajar tuh klasik dulu di listrik magnet. Ini klasik, nah ini kuantumnya. Kuantum di ininya, di materinya dia punya energi level nih. Yang ini. Nah, jadi dia kita bisa apa? Elektron dikali ini dipole matriksnya gitu. R. Nah, gitu. Nah, interaksi ini, nah untuk mengetahui bagaimana nanti interaksinya, dalam fisika itu namanya ada Hamiltonian. Nah, Hamiltonian ini itu persamaan yang menjelaskan, yang mengatur interaksi antara si materi, atom, sama cahaya laser.
Jadi di sini kita lagi mempelajari interaksi atom dengan cahaya dengan pendekatan semi klasik. Ya, seminya dalam arti kuantum, materinya kuantum, tapi cahayanya klasik. Nah, dari sekarang mari kita seperti Pak Rustam bilang, turunkan. Mari kita turunkan sekarang. Oke, turunkan ini. Ini masih pada melek. Moga-moga nggak ini ya, nggak. Sama Pali juga gini kan biasa kan? Halo? Masih Pak. Masih Pak, hadir. Pak, Hadir ya. masih Pak hadir Pak. Masih kuat Pak. Nah, ini kita transfer ke sini. Nah, interaksinya misalnya kita panggil dia apa ya? Ya, bilangnya aja Hamiltonian ya gitu ya. Hamiltonian atom light. Ada apa tuh? Oh, nggak apa-apa. Ditulis aja kalau ada ini. Oke, nah ini HAL ya, Hamiltonian. Ini operator ya. Tuh, operator tuh naon sih. Nantilah kita belajar. Kalian belajar operator di fisika kuantum kemarin? Belajar. Operator ya, nih operatornya. Ini interaksinya, kita bilang dia interaksi. Itu interaksinya adalah D tadi, ya, si D dipole dikalikan E gitu. Dari sini sih gampang, cuman di paparinnya mulai. Paparinnya kita paparkan ya. Jadi minus E ya. Minus E-nya dari sini kan tadi ya. Balik lagi nih. Minus E, oke. Dikali R ya. Nah, dikali sekarang E0 dibagi 2 ya. Dibagi 2 ini eksponen plus ya ini omega T plus fasa ya. Fasa tutup tambah I propagasi R ya. Tutup lagi nih. Tambah, kalau udah berurusan pakai gini harus sabar ya. Ini omega T tambah fasa juga ya, plus IKR ya, terus tutup. Nah, begitu. Nah, kita pisahkan masing-masing ini ya. Ini waktu atau cahaya nih? Waktu cahaya. Waktu atau posisi? Nah, ini posisi kan ya. R posisi, ini waktu. Ini waktu. Posisi Pak. Biar nggak ribet tulisnya, kita abreviasi dulu. Bilangnya ini L. Ini juga dibilang L dulu. Jadi nggak kepanjangan nanti nggak coret-coret. Tapi ini kompleks. Ya. Ini kompleks artinya dia ini kalau positif ini minus. Nah, IKR ini disatuin sama ini. Ya. Jadinya yang konstan dikedepanin min E. Kenapa? Ada apa lagi?
link kelas tuh ada yang minta link kelas di ini WhatsApp. Bentar ya. Oh. Cuman ya. Oke, Skype @edmares di add ke kelas. Nah, udah. Nah ini N0 dibagi 2 ya. Terus nah ini R ini di kan kalau misalnya gini, kalau A tambah B ini bisa gini kan, A B gitu ya. Iya. Jadi ini bisa dipisah khusus lagi. Jadi khusus ini dulu. I KR ya plus ya khusus IKR plus KR plus L ini N tadi ya ini kan L di L sekarang nih ya plus IKR plus dua kali salah KR plus ini nggak kelihatan itu. Nah ini L ya, nanti kita panggil lagi L-nya, sementara bye dulu bye. R. Nah udah lebih enak kan sekarang, jadi nggak terlalu panjang. Nah ini N0R ya, ini kan ada eksponensial KR, ini kita bahas ya eksponensial I KR. Nah, ini harus dimusnahkan, tapi musnahkannya nggak bisa langsung coret-coret, kita harus pakai argumen gitu. Nah, argumennya adalah dia bisa dijabarkan dalam deret eksponen. Kalau deret eksponen apa? X ini sama dengan 1 plus X dibagi 1 faktorial ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial. Ya, jadi dia bisa diginiin 1 ditambah apa nih? I KR ditambah I kuadrat dibagi 2 faktorial dan lain-lain. Nah, argumennya begini. Panjang gelombang ini 2 V KR ini kan ada K ya. 2 V per lambda. Panjang gelombang laser, misalnya lasernya pakai apa gitu. Kayak 300 nanometer. Misalnya 300. Nah, panjang gelombang atom pada tingkat dasar pertama di ground state atau di eksitasi itu tidak akan melebihi laser. Ya. Sehingga kalau misalnya ini 2 V per lambda, ketika lambdanya besar banget gitu, dia jadi apa? Sesuatu dibagi sesuatu yang sangat besar apa namanya? Jadi mendekati 0. Jadi ini dan selanjutnya ini bisa dicoret terus. Begitu juga negatif. Jadi kita cuma ngambil satunya ini depan. Nah, ini namanya aproksimasi dipole.
Jadi kalau misalnya dipole approximation itu apa? Ini namanya dipole approximation. Gitu, ya. Dengan dipole approximation ini membuat persamaan menjadi lebih sederhana. Minus E 0 2 R. Si eksponen KR hilang kan? Dia cuma satu kan? Ini juga hilang. Karena dia cuma satu. Ini satu. Jadinya persamaannya sekarang jadi eksponen minus L, ya L udah nggak ada KR ya. Plus eksponen minus I, L. Nah, udah enak nih. Udah mulai enak nih. Nah, dalam kuantum kan ada tingkatan tadi, ada level ya. Ada level energi. Nah, level energi. Kita tambah lagi. Dari sini kita copy. Ini gimana cara copy-nya? Nggak tahu ya. Ini kita masukin sini dulu biar enggak ini. Minus E N0 dibagi 2 R vektor ini. Nah, terus ini E, ini I L plus eksponensial minus I L. Ya. Nah, dalam kuantum kan tadi ada energi level ya. Ini. Kalau dalam persamaan, misalnya gini, X plus 2 sama dengan 5. X-nya berapa? Halo? Ya, Pak. Berapa? Ya, Pak. 3 ya? Caranya gimana caranya nih? Ya, Halo? Mas, Pak. Apa? Pindah ruas? Yang keras lah, kedengarannya nggak apa-apa, salah juga. Atau mikrofonnya udah mulai masalah nih, Teh. Halo, halo? Halo semuanya, ada yang bisa jawab nih? Ya, ada. Gimana? Caranya gimana? Pindah ruas dikurangin 2. Pindah ruas. Oke. Nah, pindah ruas ini, kalau kalian pindah ruas, nanti konsep-konsep matematik yang lainnya tambah rumit. Karena kalau misalnya pertidaksamaan ya, itu akan masalah di sini. Nanti ketika ininya dikali negatif, dia bakal rubah tanda. Jadi konsep pindah ruas ini jangan dipakai. Nggak ada konsep di matematiknya. Yang ada adalah ini persamaan. Kedua ruas harus di-treat sama gitu. Kalau misalnya sebelah kiri dikurangi 2, sebelah kanan kurangi 2 juga. Memang secara konsep pindah ruas benar, tapi enggak gitu. Nanti pas kalian neruin rumus bakal liar gitu. Ini kurangi 2 jadi X, ini juga jadi 5 kurangi 2 jadi 3. Begitu juga di sini. Kalau kalian misalnya kalikan dengan 1 ya. Ini kalikan dengan 1, yang ini kalikan dengan 1. Nah, kalikan dengan identity, yang kiri kanan kalikan identity. Yang kiri dikalikan dengan identity, yang kanan dikalikan dengan identity. Dalam kuantum itu 1. Nah, 1 itu bilangnya 1 di kuantum itu namanya identity. Nah, identity ini 1 ini bisa bentuknya gini. Kalau dalam 2 level ya. 2 level. Ya, 2 level ini terjadi, jadi pandangan ini terjadi karena si laser ini hanya mengeksitasi saja secara dominan satu level ini ke level yang lain. Dan level yang lainnya diabaikan. Jadi kalau misalnya energi ini ada G, ini E,
ini energi GE sama dengan HV, ya. Dan tidak ada transisi, ya, ke energi lain gitu. Jadi laser ini membuat ini. Nah, identity ini dalam dua level ini, G sama E ini bisa dijabarkan seperti ini. Ini ground state. Ini kalian belajar di kuantum kemarin harusnya. Gitu. Ya. Sehingga identity ini masukin ke sini, ke kiri dan ke kanan. Ini 1. Kalau dikali 1, kalau sesuatu dikali 1 boleh nggak? Boleh, karena dia tidak merubah. Jadi misalnya ada X sama dengan 2, yang kiri dikali 2, dikali 1, yang kanan dikali 1. Boleh? Boleh nggak? Kira-kira? Boleh. Boleh, Pak. Jadi Boleh, Pak. persamaannya nanti misalnya, atau misalnya kanan, ya 1. Jadi kalau misalnya saya kali 2/2, ini juga kali 2/2, boleh nggak? Jadinya 2X plus 2, jadi ini 4/2. 4/2. Gitu. Itu cuma manipulasi aja, nanti kalian bisa pakai cara ini. Nah ini juga sama, nah ini kali 1, ini kali 1. Untuk mengetahui nanti ada operatornya, yang nanti operatornya itu akan diaplikasikan dalam persamaan Schrödinger. Pelan-pelan ya. Nah ini masukin ke sini, ini hapus lagi sama saya. Ini hapus. Ya. Ini hapus. Nah ini masukin identitinya. Ini ground. Tambah. Ini namanya operator. Terus masukin ke sini. Kedua R minus R ditambah E minus R, ya, dikali ini, set dikali sama ya 1. Ya, yang ini kan konstan nih. Kalau konstan berarti dia tidak terkena operator, ini bisa kedepanin. E0 dibagi 2, ya. Yang kena ini dia vektor nih. Jadi dia ini juga nggak kena, ya. Tapi diam situ. Tapi oke. Simpelnya jadi ini G ini R, ya. G ini sebelah sini juga ada nih. Jadi gini kalau misalnya mau dijabarkan lagi. Nah ini G, ya, plus E R, oke gitu ya, plus lagi, ya, E R, ini G, tambah ini nah begitu. Ini ada eksponensialnya yang ini, ya. Eksponensial IL plus eksponensial minus IL. Nah, ini karena operator ini tuh operator interaksi. Ketika dia interaksi berarti apa? Interaksi antara ground state sama excited state, GE. Jadi yang menjelaskan G doang, menjelaskan G vektor, ini 0. Ya. Ini juga E sama E juga. Nah ini 0, ini 0. Sehingga yang tersisa ini. Nah begitu.
Jadi, nah ini kita panggil si GRG ini menjadi dipole, ya, dipole matrix. Ya, GRG ini GRG ini 0, ini ERG menjadi panggilnya begini, ya, dipole matrix EG gitu kan, ditambah apa lagi? Nanti saya dikasihin ininya, turunnya saya kasih di PDF terus di sharing sama kalian. Ya, ditambah juga ini sama Hermitian conjugate-nya. Ini jadi GE begitu. Ya. Ini begini dikali eksponensial IL ya plus eksponensial minus IL. Oke. Nah, ini udah mulai bisa kalian terapkan nanti gitu. Ya. Ini dipole matrix. Ini juga L. Nah, untuk ngebunuh ini gitu ya, menghapus ini, kita juga harus pakai aproksimasi. Jadi gitu, dalam fisika itu begitu. Jadi mulai dari awal dulu gitu ya, mulai dari satu rumus, udah gitu kalian kelihatan kompleks. Nah, tugas orang fisika itu menyederhanakan sesuatu yang kompleks dengan segala aproksimasi yang terjadi di eksperimen. Jadi sebenarnya nggak sulit. Dan ketika misalnya kalian nurunin rumus, udah gitu jelimet gitu, hese gitu ya, itu berarti ada sesuatu yang nggak disederhanakan. Dan untuk mesederhanakan itu harus ini. Nah, gimana caranya menyederhanakan yang ini? Nah, ini gini. Baik, ini kita panggil lagi ya. Ini saya simpan dulu ya. Simpan dulu nih. Dia jadi, karena dia nggak berubah. Misalnya dia jadi, mau dipanggil apa nih? Misalnya W ya. Operator nih W. Ya. W, jadi nggak nulis berulang-ulang. Biar nggak pusing. Terus si A kita panggil lagi. Eksponensial minus omega T plus fasa ya. Fasa T. Ini mega laser ya, ini laser ya. Ditambah minus omega L T tambah fasanya. Baik, gini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, nanti kalian udah belajar belum ya? Kalian tahu persamaan Schrödinger kan? Halo? Tahu, Pak. Ingat, Pak. Jadi ini ada wave function titik di atas gitu ya. Begitu kan ya? Halo? Ya, Pak. Hapsi. Iya. Iya. Nah, bikin lagi yang baru. Sekarang berapa nih? Saya takut kebablasan. Udah sih, Pak. Bentar ya. Kalau udah nanti dibahas selanjutnya aja. Nah, sampai sini dulu kayaknya. Jadi ini nanti saya kasih sebentar aja. Mungkin udah pada kabur. Jadi ini W, sebalik lagi sini ya. Ini W dikali eksponensial omega T plus T ini tutup tambah eksponensial omega T plus
Ya, gitu. Nah, ini PR ya. PR. Ini bisa direduksi namanya dengan rotating wave approximation. Cari kalian di buku atau internet apa itu rotating wave approximation, yang nanti pada akhirnya dia ada nanti dikasih tanda H ya. Si W ini kita panggil lagi negatifnya dari tadi ya, elektron dikali E0 dibagi 2 ya, dibagi 2 itu jadi ini GE ini ada mu ya, mu ini namanya dipole matrix. Gitu. Nah, ini kita bisa ganti sama lambang ini omega, ini menjelaskan intensitas interaksi antara laser dengan cahaya. Jadi N0 dibagi theta gitu. Karena tadinya kan nggak ada theta ini, nggak ada Planck constant. Jadinya gini. Bagi 2. Nah, ini bisa juga direpresentasikan dalam simbol gini. Sigma Eg gitu. Ini Hamiltonian atom sama light. Interaksinya gitu. Nanti kita pakai persamaan ini untuk mengetahui apa interaksi antara cahaya dan materi. Yang keluarannya adalah probabilitas seperti ini. Ini hasil antara eksperimen dengan teori. Nanti kita bikin kodenya ke depan dan ya kodenya bakal kayak sinusoidal yang kemarin. Cuman ini step-step kalau misalnya kalian mau memodelkan kuantum. Ini bisa ke Eropa nih kalau mau. Ini standar-standar apa pembelajaran di kalau S2 di US atau nggak di Jerman juga. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau udah pada kabur nih? Masih ada, Pak. Masih ada? Cukup. Oke, saya sharing ininya. Tapi nanti saya lanjut lagi ya. Saya sharing ke pemodelan. Light matter interaction. Export. Sudah cukup ya, beliau dokumen. Ada yang pakai Mac nggak? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak cukup uangnya. Saya juga nggak cukup uangnya. Dikasih sama kantor. Temuan 2 ya. Dan pakai Mac main enak. Baik,
Ini share di sini. Bukan dulu. Ya, share turunannya gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau kalian ada usul kuliah mau gimana atau gimana? Nah, itu saya hanya mengajarkan gimana menjadi seorang fisikawan teori gitu. Itu bayangannya gitu. Saya harus mengenalkan ini ke kalian. Tentunya pakai coding, pakai nurunin rumus, jadi antara pensil dan coding itu jadi kebiasaan sehari-hari. Ya, kalau ada kuliah lagi setelah ini? Oh, bukan tugas, apa sih? Itu cari aja. Jadi kan ini ada ada kalian intinya paham lah. Jadi ini ada aproksimasi untuk menghilangkan si eksponensial ini. Nah, itu namanya pakai rotating wave approximation. Coba kalian pelajari ini sehingga menjadi ke sini. Di note yang saya kasih itu ada, cuman hanya sebagai tulisan aja itu note yang saya kasih itu ada sebagai tulisan aja. Tapi bukan sebuah tugas yang yang harus dikumpulkan atau apa. Cuman saya nanti bakal nanya ada yang ngulik atau enggak. Baiknya sih diulik ya, biar kuliahnya lumayan bermanfaat buat kalian. Karena kalau misalnya ini bermanfaat sampai nantinya gitu. Kalau kalian bisa memodel atau menurunkan suatu persamaan, nantinya juga bakal terbiasa. Tapi kalau misalnya jarang, ya berarti minatnya lain ke eksperimen untuk yang lain. Jadi di fisika itu kenapa belajar fisika matematik, listrik magnet, pemodelan, dan lain-lain, itu nanti diaplikasikannya untuk ini gitu. Memang nanti kalau S2 ya, kalau S2 di Eropa ya harus bikin model-model kayak gitu. Kalau di eksperimen ya nggak usah lah, cuman ada basic pemodelannya yang harus kalian paham. Ya gitu. Tapi nggak tahu saya kalau misalnya yang tugas akhir apakah ada yang mengerjakan seperti ini atau misalnya masih sama kayak dulu, masih spektroskopi lagi, pengukuran ultraviolet, terus didoping sama apa gitu, polimer lagi atau superkonduktor lagi, harus apa yang aku nggak tahu sih sekarang gimana konsep tesis deskripsi di sana. Cuman kalau ini bisa dijadikan juga bahan skripsi kalau misalnya cara teori gimana pemodelan gitu, itu pas juga. Jadi gimana nih, ada atau misalnya ada usul mau gimana? Kayaknya tadi kan saya kepotong sama sholat sama ini. Ada usul atau mau bentuk kuliah seperti apa setelah 2 pertemuan ini? Kalian bisa tulis nanti di message atau nggak sekarang bilang saya kasih waktu 2 menit. Halo? Belum ada Pak, Belum? sejauh ini masih nyaman-nyaman aja. Masih bisa di follow ya? Oke. Iya Pak. Bisa. Iya? Saya Hadaina. Kalau penggunaan perkuliahannya harus pakai Skype ya Pak? Enggak sih, kemarin aja kesepakatan sama teman-teman bareng boleh pakai Skype, boleh. Oh, Kalau mau ganti ke yang lain juga. Siapa namanya? Ada ini? Hadai Pak baru gabung hari ini karena baru PKR. Jadi apa Pak? Tapi nggak ada nama kamu. Baru PKRS Pak. Oke, berarti saya harus yang ada di list itu Amanda Aulia Putri. Tapi Angkatan 2017 Pak, ada ini. Kalau itu kan buat di kurikulum tahun 2013 tuh Pak. Kalau ada ini kan masuknya ke kurikulum 2016. Jadi dia absennya ada di yang kurikulum 2016. Oke, tapi kamu bisa ngurus absennya ya sama Pak Sarul atau siapa gitu. Karena saya cuma dapat itu doang. oh iya Pak. Sama isi online ya nanti ada ini. Ya. Iya Pak. Ya kenapa ada ini? Iya. Soalnya kalau di Skype itu saya agak boros di kuota gitu Pak. Oh gitu.
Mau ganti Sama kemana? Ke Google lagi? Google juga boleh. Google Meet gimana Pak? Tapi kalau yang lain sepakat di Coba Skype tanya juga dulu nggak yang apa-apa sih, lain kesepakatan ya. Coba saya cuma vote nyarat. untuk ke depan vote nih. Di chat vote ya. Vote untuk ke depan. Mau ketik 1 untuk Skype, 2 untuk Google. Wih, boros kesana. Google Talk. Google nanti. Google Meet ya. Nama sama ini ya. Nama spasi. Nama spasi. Oke. Oke. Nanti ada berapa? 24 orang. Nanti pilih suara terbanyak ya. Gitu. Ada Ina? Halo? Iya, iya Fair Pak. ya? Oke. Makasih ya Pak. Oke. Baik. Oke, kita ganti Google Meet kayaknya nih. Oh, Skype boros itu ke kuota. Kalau nyampe di hari itu agak putus-putus Pak, jadi nyampainya putus-putus suaranya gitu Pak. Kalau di Oke, kita gantilah ke Google Meet, nanti di share gampang. Nanti tapi saya linknya kayaknya di share di sini aja ya, linknya di Skype. Udah gitu kalian klik ke sana, masuk Google Meet, gitu ya. Atau nanti Google Meet linknya di share ke mana? Ke Bisma, ya karena Bisma ini. Baik. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Ada lagi nih usulan nih ke depan? Pak, berarti kalau misalnya begitu, meskipun nanti kita kuliah secara virtualnya lewat Google Meet, grup Skype-nya masih tetap ada ya Pak? Kalau Google Meet, kalau udahan itu kan udah nggak ada lagi kan, harus diulang lagi. Iya itu makanya. Makanya Skype-nya tetap ada untuk sharing sharing dokumen atau apa. Jadi bisa kalian di scroll ke atas gitu. Oke Pak. Jadi si ininya masih tetap ada. Terus tapi nanti kita Google Meet aja. Nanti kan Google Meet biasanya nggak kayak Skype gitu aplikasinya. Jadi dia tapi setelah udahan Google Meet itu meetingnya udah nggak ada. Jadi sesuatu folder yang di sana udah nggak ada lagi. Jadi chatnya ini tetap ada buat sharing dokumen, sharing apa? Karena saya Google Class-nya tuh nggak jalan dari pas. Jadi dia bisa diakses cuma sama yang punya email Unpad Unpad itunya ACID gitu. Jadi yang lain-lain fisik Unpad ACID gitu. Jadi yang lain nggak bisa dia untuk Google Class itu. Makanya pakai Skype dulu. Gitu. Ada usulan lain lagi? Atau cukup sampai? Cukup kayaknya Pak. Oke. Dan untuk hari ini sekian saja ya. Kita udah dapat persamaannya, nanti minggu depan kita cobain aplikasiin ke Schrödinger-nya, nanti dapat satu hasil di grafik gitu, yang sama kayak eksperimen. Nanti kita cocokin dengan eksperimennya gitu. Baik, hari ini sekian saja dari saya. Kalau mau ada pertanyaan